saya sendiri kadang-kadang heran orang bisa menilai sejauh itu. Padahal saya sendiri, saya juga nggak sepinter itu. Saya si logis itu apa juga nggak ngerti. Sebenarnya kita tuh orang-orang bodoh yang berpura-pura pintar. Kita lu maksudnya. Lu aja sama gue kali. Iya. Tampilan lebih penting dari isi? Sangat penting. Lebih penting dari isi? Iya. Lebih penting dari isi? Iya. Mana ada kata-kata jangan menilai buku dari sampulnya. Udah orang bukunya di toko buku ditutup semua sama plastik kok. Kalau sentilan saja rasanya nggak cukup tuh. Apa ngaruhnya sentilan? Yang lain udah belak-belakan, nabok-naboki kok. Sebetulnya saya jarang dimarahi. Yang banyak dimarahi itu Butet. Enggak juga, Mas. Oh enggak ya? Oh, mereka seneng juga ketawa ke TV. Saya ketemu Pak SBY cipika-cipiki kok. Oh ya? Oh ya? Oh iya. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Antara layar kaca dan kehidupan nyata sebenarnya adalah dua dunia yang berbeda. Layar kaca adalah dunia yang serba tertata, dengan para bintang menangis dan tertawa sebagai sandiwara yang dirancang sebelumnya. Mereka mainkan suatu peran untuk menghibur para pirsawan dan menjaring rating serta iklan. Jika akting sudah jadi hal yang amat biasa, akankah dalam kehidupan nyata mereka juga terbiasa berpura-pura? Inilah Mata Najwa, elit layar kaca. Pemirsa, dunia adalah panggung sandiwara, terlebih di layar kaca. Kerap kali nasib sebuah program bergantung pada kekuatan karakter yang membawakan. Mata Najwa mengundang seorang bintang layar kaca. Bermula dari trik magic, ia kini menjadi sosok yang kerap dilirik. Telah hadir Deddy Corbuzier. Selamat malam, Mas Deddy. Selamat malam. Terima kasih sudah bersedia memenuhi undangan Mata Najwa. Sama-sama. Gantian sih sebenarnya. Gantian ya? There's always give and take. Always like that. Jadi artinya setelah ini saya yang harus datang ke acara Nana harus ke acara saya. Insya Allah dengan senang hati. Menarik untuk berbincang dengan salah satu elit layar kaca. Saya katakan elit karena Anda masuk industri ini sudah sejak tahun 98. 98. Anda melihat ini suatu perjalanan yang akan panjang, targetnya memang sampai panjang, akan ada terus di depan layar kaca? Ya, dari awalnya orang tua saya juga udah meragukan itu. There's a lot of things. First, I'm Chinese. Di zaman saya tidak banyak Chinese people yang masuk ke dunia entertain. Kedua, saya main sulap. Anggaplah tukang sulap ya. Nah, tukang sulap itu kan pekerjaan yang tidak menjanjikan menurut mereka. Iklannya aja di bawah tukang sedot WC kan. Selalu ditanya mau makan apa. Kalau udah main sulap tuh mau makan apa gitu. Selalu ditanya itu sama orang tua saya. Ya zaman dulu belum ada limbat. Kalau ada limbat kan saya bisa jawab makan paku, makan apapun bisa gitu kan. Sudah ada contoh keberhasilan gitu ya. Tapi orang itu akan kehilangan daya ketertarikannya pada Anda gitu. Jika Anda being ordinary gitu. So the idea is that sama seperti this is a company. This is a company. Saya menjual diri saya basically. Dan you need to change. You can't follow the flow. You need to change. You need to be flexible. Anda harus merubah. Anda harus melihat situasi suasana. Lawan saya sekarang anak usia 20 tahunan yang keluar gitu ya. So you need always move. Anda nggak boleh ada di zona nyaman terus-terusan. And I always change. Dengan itu karenanya Anda bisa bertahan karena selalu berubah. Selalu berubah. Ketika orang nonton TV, apa sih yang mereka inginkan menurut Mas Deddy? Tergantung dari kelas A, B, C atau D itu dulu. Tapi kalau kita bicara sharing dan rating, pasti kisah horor menyedihkan, seks. Always sells.
sex and horror always sells. Makanya terakhir-terakhir dibikin film horor dengan pemain seks, ya kan? Jadi it's really sells. Tapi kombinasi maut. Kombinasi maut. Tapi kan kita nggak bisa follow seperti itu. Pasti kita nggak bisa follow seperti itu. Nah, kalau saya larinya, menurut saya anak-anak muda. Apa sih yang anak-anak muda itu mau? Apa sih yang mereka pinginkan? And that's what we try to hit terus-terusan gitu. Contohnya adalah I come up with my own diets. Oke, yang saya sebar ke masyarakat begitu. OCD. Yes. I come up with my own diet yang saya sebar ke masyarakat. And I need to prove it. Gimana caranya saya harus melawan anak usia 20 tahunan yang mereka must be younger than me, must be maybe they're more handsome than me, ya kan? Mungkin nggak banyak. Gimana cara ngelawan mereka gitu. So I think I need to change gitu. I really need to change, dan I think I successfully berubah terus begitu. Jadi sekarang kalau anak-anak muda melihat saya, they always come up with my diets, gimana caranya, ininya bagaimana. Dengan berubah terus akan lebih mudah tersesat tidak ya? Pasti. Dengan berubah Anda akan mudah tersesat, pasti. And that's good. Deddy Corbuzier sekarang sudah tersesat karena terus berubah? Pasti, and that's really good. Karena if you stay, you stuck. If you stay, you stuck. You don't stay. Dan tersesat itu hal yang baik karena? Tersesat itu hal yang sangat baik. Karena kalau Anda tidak pernah menyesatkan mobil Anda tidak akan pernah lihat tempat baru. Anda tidak akan pernah belajar tempat baru. Jadi banyak orang nanya, Anda ini jadi pembawa acara karena aji mumpung. Ngomong gitu ke saya, dan saya selalu menjawab, benar, memang aji mumpung. Is there anything wrong with that? Bisa nggak dibilang aji mumpung kalau saya berhasil? No. Ketika awal-awal mungkin seperti itu, tapi ketika setelah berhasil, orang akan melihatnya berbeda. That's it, ya. Jadi kan sebenarnya tersesat atau aji mumpung atau apa, itu kan kalau kita gagal. Tapi kalau kita berhasil, mereka nggak akan bilang Anda tersesat. Karena kuncinya harus selalu berhasil. Harus berhasil. Nah kalau tidak berhasil gimana? Udah jangan dilihat orang, diem-diem aja itu nggak berhasil. Di televisi ukuran keberhasilan rating dan share? No. Bukan? No. Apalagi ukuran keberhasilan program televisi. Kalau sekarang iklannya banyak, yang nonton banyak. Kalau untuk Deddy Corbuzier ukuran saya keberhasilan? Saya punya acara TV yang rating dan share saya tidak tinggi. Tapi acara TV saya adalah acara dengan penghasilan yang mungkin terbesar di stasiun TV tersebut. Jadi dari hitungan banyaknya pemasukan iklan. Yes. Oke. Oke. Now how? Question is how. Kalau kita ngikutin, jadi ada dua nih menurut saya. Pertama adalah rating and share. Nah sekarang kita tahu bahwa rating and share itu menurut saya sendiri salah. Karena cuman berpatokan pada LC Nielsen. Jadi ini Tuhan ya. Kalau dia mengatakan jelek, berarti jelek. Pertanyaan nih, berapa juta masyarakat Indonesia yang diwakilkan dengan berapa orang? Kelas A itu adalah orang yang kalau nggak salah pendapatan gaji 5 juta atau 6 juta itu dibilang kelas A. Jangan kita tahu orang yang gajinya puluhan juta tuh banyak banget. Jadi kelas A-nya dia itu sebenarnya udah bukan kelas A sekarang. Udah kelas C sebenarnya. Nah, jadi dari segi sudut metodologi saja Anda sudah meragukan begitu ya? Iya, itu udah salah menurut saya. Terus Anda memberikan decoder or anything untuk dilihat dan sebagainya. Betapa gampangnya itu untuk dimanipulasi. Sedangkan sekarang kita punya sistem yang lebih bagus. We have social media, kita punya Twitter, kita punya Facebook, kita punya semuanya yang bisa menjadi sebuah patokan untuk acara ini bagus apa tidak. Jadi minimal berdampak dan berpengaruh, berbeda dengan berapa ratingnya, berapa share-nya atas patokan LC Nielsen. Saya membuat acara dan puluhan kali acara saya masuk worldwide trending topic. Worldwide trending topic itu artinya yang nge-tweet itu jumlahnya jutaan orang. Oke, sharing saya jelek loh. Sharing saya jeblok. Pada saat saya sharingnya tinggi di Twitter, Facebook nggak ada yang ngomong. Karena kalau Anda mau sharingnya tinggi, panggil tukang penyanyi dangdut, suruh jungkir balik. Dan penontonnya lebih banyak. Dan itu pun terkadang dilakukan juga. Yes, terkadang dilakukan juga. Tapi kita karena rating and share memang tidak mau itu memang menjadi tolak ukur. Not in my show. Karena kalau kita mengundang penyanyi dangdut pun kita akan cari
kehidupan dia lah, akan itunya. Jadi setelah jungkir balik ada sesuatu yang lain gitu ya. Iya. Karena mau nggak mau jadi akhirnya memang harus kompromi yang dilakukan ya. At some certain times yes gitu. Tapi kan at least kita harus memberikan sesuatu lah. Harus. Nggak bisa enggak. Terus saya bukan muter-muter. Saya sampai detik ini nggak tahu. Kalau saya tahu masih jawab. Apa saya nggak bisa jawab? Saya jawab. Saya nggak tahu.